Boleh Bu, boleh. Ini ada chat Hafiz. Apa ada yang belum? Mas kirim nggak? Kayaknya udah ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya, soalnya Ibu nggak berani lepas masker karena di ruangan. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu, siap Bu. Oke, Ya. jadi ini materi yang sekarang. Ini kan metode conjugate beam. Prinsipnya sih sama dengan yang metode luas momen. Jadi dia juga bagian dari metode luasan momen gitu. Beda dengan metode yang satu lagi yang unit load. Kalau unit load itu benar-benar berdasarkan integral ya. Jadi persamaan momen tapi nggak menghitung luasan. Tapi kalau metode conjugate beam ini masih hampir sama dengan metode luasan momen kemarin. Jadi prinsipnya kita selalu menggunakan hitungan luasan momen dan titik berat. Ya. Kalau di jepit bebas di metode momen area itu teorinya yang pertama berbunyi rotasi AB ya, rotasi dua titik A sama B itu artinya adalah rotasi atau perbedaan garis singgung dari titik A dengan titik B. Nah, itu teori pada luasan bidang momen. Ya. Kemudian teori yang kedua yaitu ATB. Kalau misalnya ada simbol ATB, itu artinya defleksi di B diukur dari garis singgung di A. Itu artinya momen dari luasan bidang momen, momennya kemana? Ke titik yang disebut belakang. Jadi kalau ATB berarti momen di B dari luasan bidang momen dari A sampai B. Jadi bidang momen dari A sampai B itu luasannya kita cari titik beratnya di mana. Kalau kita udah tahu titik beratnya, kemudian total luasannya, maka total luasan itu jadi gaya, titik berat itu jadi jarak. Ya, ATB berarti momen dari luasan bidang momen dari A sampai B tadi dikalikan jarak dari titik berat gaya tersebut ke B. Itu kalau teori momen area, ya. Tapi kalau conjugate beam sebetulnya ini adalah penurunan dari teori momen area tadi. Ya. Sekarang perhatikan bentuk ini. Kalau misalnya dia sendirol dikasih beban yang tidak simetris, ya. Jadi ini bebannya nggak simetris, maka bidang deformasi yang terjadi ini nggak simetris, ya. Jadi kita susah mencari garis singgung di mana garis singgung yang lurus, titik di mana garis singgungnya yang lurus itu di mana, ya. Ini kita susah nyarinya. Beda sama luasan bidang momen yang kalau bebannya simetris, ya. Karena ini beban bidang momennya nggak simetris seperti ini. Kalau ini ada beban P1, P2, berarti ini pas di puncak P1 ya, ini luasannya bidang momennya seperti ini, patah, kemudian di sini di tempat P2 patah. Jadi kalau seperti ini berarti ada 5 luasan. Ini luasan 1, ini luasan 2, yang segi 4, yang segitiga lagi luasan 3, satu segitiga lagi luasan 4. Ya. Nah, teorinya dari conjugate beam ini, sekarang perhatikan gambar ini. Kalau misalnya kita mau menghitung deformasi di C, ya, ini ada garis singgung di C. Garis singgung di C itu yang ini. Ya. Kemudian ini garis lurus horizontal. Yang dimaksud rotasi C itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis netral nih, sumbu horizontal dengan garis singgung di C, berarti yang ini, yang kecil ini, ya. Sedangkan sudut ini dari sini sampai sini, ya, ini yang sudut yang besar ini,
ya, atau sudut yang kecil ini, ya, karena sudut di antara dua titik itu yang dipakai sudut yang kecilnya, bukan sudut yang besarnya, ya. Jadi ini kan ada dua sudut nih, satu ini sama ini, ya, atau ini sama ini. Yang dipakai yang ini, yang kecil nih. Jadi kalau saya perbesar yang ini, ya, ini garis singgung di C, ini garis singgung di A. Jadi bukan pakai yang sebelah sini ya, tapi pakainya yang sini. Nah yang ini itu simbolnya adalah rotasi A, C. Berarti perbedaan garis singgung di A dengan garis singgung di C. Ya. Tapi kalau yang dimaksud rotasi C itu adalah yang ini, yang kecil ini. Karena ini garis singgung di C, ini adalah sumbu netralnya. Ya. Nah, kalau yang dimaksud rotasi A mana? Rotasi A dari yang lurus ini sampai ke garis singgung A yang ini. Berarti dari persamaan ini, kita bisa menuliskan kalau mau cari rotasi C itu apa. Ya, kita bisa menghitung rotasi A dan kita bisa menghitung rotasi AC. Kalau di teori kemarin, yang bisa kita hitung adalah rotasi AC. Ya, rotasi AC sesuai teori luasan bidang momen itu apa? Apa? Nisma, Vidya? Dinyalain suaranya nggak apa-apa kalau nggak, asal nggak berisik aja. Rotasi AC itu apa? Dari teori luasan bidang momen? Halo, ada yang bisa jawab? Yang nyalain suaranya? Ada yang nyalain suaranya? Bara? Bisa nyalain suaranya? Iya, Bu. Ya, ini yang bisa kita cari dari simbol ini itu rotasi apa? Yang bisa kita cari dari teori momen area kemarin adalah rotasi AC. Rotasi AC. AC, Bu. Ya, rotasi AC itu rumusnya apa? Sesuai teorinya. Yaitu Mana dong? luasan. Ya. Apa, Bara? Kamu di rumah apa di jalan? Saya lagi di jalan, Bu. Ya, kalau gitu yang nggak di jalan siapa? Vidya, Nisma. Halo? Yang lagi nggak di jalan, Nisma? Videonya nggak dinyalain, jawab Vidya, Bu, yang aja. Vidya di rumah, Bu. Vidya Oh, di Weno, rumah. coba Weno. Weno juga, Bu. Halo, Weno. Suaranya dinyalain, Weno. Iya, Bu. Iya. Ini yang bisa kita Ayo cari. makan dulu es krim, mah. Makan dulu es krim, mah. Rotasi yang bisa kita cari dari tiga ini, rotasi A, Makan rotasi dulu es C, krim. sama Apaan sih? rotasi AC. Dari Makan dulu. teori yang kemarin, itu yang bisa kita cari adalah rotasi AC. Ya, rumusnya gimana? Kemarin dari luas bidang momen. Weno. Rotasi AC teorinya bunyinya. Kok dimatiin lagi, Weno? Halo. Ini kalau nggak ada yang jawab, nanti Ibu jalan terus percuma juga. Nggak mudeng. Halo? Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya. Siapa yang mau jawab? Vidya. Siapa yang Iya, nyalain? Bu. Ya, yang nyalain suara Vidya, ayo. Rotasi AC gimana rumusnya? Rotasi
Rotasi AC berarti teorinya perbedaan garis singgung dari A sampai C. Itu artinya sama dengan luasan bidang momen per EI dari A sampai Dari A sampai C. C. Berarti kalau dari gambar, itu berarti luasan ini nih, ya. Luasan yang sini aja nih. Sampai C ya. Berarti ini mesti dipotong. Kita mesti tahu tingginya di C ini momennya berapa. Ya. Kalau ini tinggi momen yang ada di P1, yang pasti luasan di sini, ya. Yang pasti bisa kan dihitung rotasi AC. Tapi kalau pertanyaannya rotasi A yang ditanya atau rotasi C yang ditanya, kalau dari gambar seperti ini, rotasi C berarti sama dengan apa? Rotasi C yang kecil ini nih. Kalau kita bisa menghitung rotasi AC, maka rotasi C berarti sama dengan apa? Ini rotasi AC yang sini, rotasi C yang sini. Ini semuanya rotasi A. Ya, bisa lihat gambar ini kan ya. Gambar ini nih kalau diperbesar nih. Gambarnya ini udah gede loh gambarnya. Ya. Ini garis, ini kan garis singgung. Ini garis singgung yang di C nih. Terus ini garis singgung yang di A. Kalau rotasi A itu berarti garis singgung di A dengan sumbu horizontal. Ini sumbu pertamanya kan horizontal. Berarti yang ini, yang besar nih semua. Sedangkan rotasi AC itu adalah garis singgung A sama C. Berarti yang ini, yang kedua yang lebih gede. Ya. Sedangkan rotasi C yang ini. Karena semua itu diukur terhadap sumbu netral kan. Sekarang pertanyaannya dari gambar ini, rotasi C sama dengan apa? Rotasi C berarti sama dengan rotasi A dikurangi rotasi AC. Ya, ini rotasi A kan semua nih. Rotasi AC yang segini. Rotasi AC rumusnya sama dengan luasan bidang momen dari A sampai C. Yang ini aja nih, segini aja. Ini kalau ada bisa diarsir, ini bisa diarsir ya. Berarti ini semua, nih segini. Kalau ibu kotakin nih. Ya. Ini tuh totalnya adalah rotasi AC nih. Kalau ditulis, ini berarti ini adalah rotasi AC. Ya. Sedangkan rotasi C yang mana? Rotasi C nggak bisa digambar di sini. Rotasi A juga nggak bisa digambar karena teorinya cuma harus 2 titik kan. Teori momen areanya. Sekarang kita lihat nih gambar apa? Kita lihat gambar yang penuhnya nih. Sedangkan sudut ini kan sebetulnya nggak sebesar ini, ya. Sudut ini sebetulnya kecil nih. Kalau suatu sudut kecil, rotasi A ini kecil, maka rotasi A itu nilainya sama dengan panjang garis busur di depannya dibagi jari-jarinya ini. Jadi rotasi A ini kita bisa simpulkan rotasi A itu sama dengan tingginya ini nih. Tingginya ini tuh apa? ATB. Ya, paham ya ini? Dibagi panjangnya ini nih. Panjangnya ini AB. Kalau sudut kecil gitu kan, masih ingat pelajaran busur lingkaran, ya. Iya. Kalau ada lingkaran, ya, terus ini di tengah-tengah, terus ini ada sudut kecil, sudutnya ini kecil sekali, maka sudut ini nilainya sama dengan busur di depannya dibagi jari-jari. Ya. Nah ini kan dianggap busur nih karena sebetulnya kecil, tegak lurus. Karena kalau dia kecil ini mendekati tegak lurus, gitu kan? Ya, paham ya?
Nah, berarti rotasi A bisa dicari dari rumus ini. Sedangkan ATB itu apa artinya kemarin? ATB itu adalah momen di B dari luasan bidang momen A sampai B. Ya. Sekarang ini Bu ganti warnanya deh. Warnanya pakai merah. Nah, yang ATB, yang dimaksud ATB itu adalah luasan ini semua. Luasan bidang momen semua nih dari A sampai B. Katakanlah titik beratnya ketemu di sini misalnya ya. Ini berarti apa? Rotasi AB nih. Ya. Karena total semua ini sama dengan rotasi A sampai B. Rotasi AB itu berarti luasan bidang momen per EI dari A sampai B, ya, titik beratnya ke sini. Kalau ATB berarti momen di B dari luasan ini, ya. Momen di B berarti kita harus cari nih jaraknya, tegak lurusnya, titik beratnya di mana. Taruhlah ini X gitu, ya. Berarti yang dimaksud ATB ini adalah apa? Sama dengan rotasi AB. Rotasi AB itu berarti luasan bidang momen dari A sampai B kali X. Ya. Paham ya? Teori yang momen AB. AB itu panjang lengannya. Katakanlah panjang lengannya ini L misalnya. Ya, ini L. L ya. Nah, sebetulnya kalau ini adalah luasan bidang momen semua, theta AB kali X dibagi L itu sama dengan apa sih? Ini berarti sama aja kayak kalian tuh misalnya ini punya balok ya. Punya balok sendiri nih. Terus ini ada total beban. Itu luasan bidang momen per EI tadi. Nilainya total bebannya itu adalah theta AB. Ya. Terus dia punya jarak lengan ke sininya X. Ya. Kalau ke sini berarti elemen X nih. Lengannya X gitu ya. Terus kalau misalnya ini dikalikan X dibagi L, itu artinya apa? Artinya sama dengan reaksi di sini. Ya, sama dengan reaksi A. Tapi reaksinya saya kasih gambar aksen. Aksen itu artinya beban yang tadinya di sini itu diganti jadi beban bidang momen ini. Beban bidang momen ini saya ganti dengan langsung luasannya nih, langsung jadi satu. Titik beratnya di sini. Nah, titik berat nilainya ya, nilai luas totalnya itu theta AB. Letak titik beratnya kalau dihitung dari kanan X, kalau dari kiri elemen X. Sekarang coba kalau menghitung nilai VA aksen itu gimana? Kalau ini dianggap beban. Berarti kan VA aksen kali L kan dikurangi theta AB kali X sama dengan 0. Ya. Berarti VA aksen sama dengan apa? Theta AB kali X dibagi L kan. Ya. Paham? Ya. Berarti theta A ini sebetulnya sama dengan beban bidang momen ini kita jadiin beban, terus kita hitung reaksi-reaksinya di sini. Gitu. Ini jadi VA aksen, ini VB aksen. Makanya keluar teori yang kedua namanya conjugate beam, ya. Conjugate beam itu artinya reaksi di A ini kan sama dengan bidang geser kan? Bidang geser di A. Sekarang coba kalau cari yang C. Kalau theta C, rumusnya apa? Kalau theta A kan ini tadi. Ya. Theta A ketemunya reaksi ini. Tapi kalau theta C gimana? Theta C tadi sama dengan apa? Sama dengan theta A. Ya, theta A dikurangi
Theta Theta AC. theta AC kan. Sekarang theta A itu apa? Theta A kan sudah kita hitung tadi. Theta A itu artinya sama dengan reaksi di A akibat beban M per EI semuanya ini. Ya, dari rumus ini kan ketahuan. Sekarang kalau rumus ini theta C sama dengan theta A dikurangi theta AC. Theta AC itu sendiri apa? Sekarang kan berarti kita nyari gaya geser di sini nih. Ya, ini lurusannya ini nih. Misalnya kan di sini. Ya. Kalau ini dijadiin beban, di sini, di balok ini, berarti bidang geser di C itu sama dengan apa? Sama dengan VA aksen dikurangi luasan bidang yang ini. Ya kan? Dikurangi theta AC. Berarti menjadi bidang geser. Paham di situ? Kira-kira bisa paham? Halo? Bisa paham nggak teori yang kedua? Kalau ngitung bidang geser kan reaksi apa gaya-gaya yang ke atas itu plus, kalau dari kiri ya, terus kalau ada bebannya kan bebannya ke bawah. Jadi anggap aja soalnya sekarang ada soal dari Bu Silvi nih, statika 1, bentuknya gini. Terus ini ada beban, bebannya itu nggak merata, satunya bentuknya gini, satu bentuk gini, satu lagi bentuknya gini. Nah itu ini bebannya ke bawah semua nih, merata gitu, tapi meratanya nggak lurus, ya. Ini tingginya momen di P1 beda nih, terus di sini momen di P2 beda lagi, yang di sini 0, di sini 0. Gitu. Ini bebannya ini, ya. Terus kalau misalnya titik C-nya di sini, titik C di sini, kalau ditanya gaya geser bidang di C di sini berapa? Berarti kan sama dengan VA ini, ya, dikurangi luasan ini. Totalnya berapa nih ke sini? Ya, berarti VA dikurangin ini. Itu sama dengan bidang geser. Ini masih bingung nggak? Kalau enggak, saya balikin lagi ke Bu Silvi ya, suruh ambil lagi pelajaran statika 1 sekarang. Pelajarannya Bu Silvi, yang gambar bidang momen. Ya. Kalau Bu Silvi biasanya ngasih soal kan bebannya merata, nih lurus ya. Ini. Ya. Kalau misalnya ada titik C di sini, gaya lintang di C berapa? Kalau misalnya ini Q-nya katakanlah 2 ton per meter. Oh, di atas misalnya ini 2 ton per meter gitu ya. Ini udah dapat nih VA-nya berapa. Berapa gaya geser di C? Kalau ini jaraknya misalnya jaraknya 3 meter gitu. Katakanlah VA-nya ketemu berapa ya? Kalau ini misalnya 4 nih, 7. 4 tambah 3, 7 kali 2, 14. 14 berarti ini VA-nya 7 ya. BB-nya 7 nanti. Nah, kalau ditanya berapa gaya geser di C? Berarti berapa? 7 dikurangi 2 kali 3. Ya. 7 dikurangi 2 kali 3 berapa? 1. Nah, itu kan bidang gesernya kan itu cara ngitungnya. 2 kali 3 itu dari mana? Dari luasan ini. Kalau ini segi 4 ya, tingginya kali panjang gitu. Tapi kalau dia nggak merata, dia berbentuk trapesium gini, ya luasannya harus ngitung gitu. Ya, paham ya? Udah, jadi itu teori 1. Maka kalian harus bisa menggambar bidang momennya dengan benar. Kemudian titik luasan, terus mencari titik beratnya gitu. Karena kuncinya untuk nyari rotasi sama dengan bidang geser dari kalau luasan bidang momen ini jadikan beban.
Kalau kemarin kan cuma ngitung luasan-luasan aja kalau dijepit bebas. Karena dia rotasinya bisa disingkat berdasarkan dijepit, ya. Tapi kalau di sendirol yang nggak simetris, kita harus nurunin rumus kayak gini dulu untuk bisa tahu berapa sih rotasi di setiap titik, ya. Nah, paham yang ini untuk hitung rotasi? Sekarang kalau defleksi gimana? Kalau defleksi kan berarti sekarang ini tingginya di C itu kan ini nih, tinggi penuh nih ya. Dari sini sampai sini. Itu apa? ATC. Sedangkan defleksi di C bukan segini kan? Tapi dari sini sampai sini aja kan? Ya. Kalau yang dimaksud defleksi di C kan ini. Nah, ini dapatnya dari mana defleksi di C ini? Sementara kita bisa ngitung ATC. ATC itu berarti luasan bidang momen dari A sampai C. Kita cari lengannya ke C. Ini berapa? Terus berarti kali momen. Jadi theta AC kali X nih. Itu ATC. Ya. Sementara delta VC kan ini. Nah, ini gimana cara nyarinya? Delta VC. Kita bisa hitung yang gimana ya? Ini ATC. Oh, ATC-nya bukan dari sini sampai sini. Kalau ATC-nya C-nya kan di sini. ATC yang ini. Ya, ini ATC nih. Ya. Nah, kalau dari sini sampai sini apa? Ini kan bukan titik C, C-nya kan udah pindah ke sini. Ya, jadi titik itu adalah titik setelah berdeformasi. Dari sini ke sini apa? Sama kayak ini nih. Dari sini ke sini nih. Ini kan rotasi A. Ini kan ada panjang nih C. Ini panjangnya AC ya. Ya, maka delta vertikal di C itu sama dengan tinggi ini dikurangi ini. Ya. Berarti kalau kita mau tuliskan apa? Delta VC sama dengan apa? Ayo gantian kalian yang jawab dong. Maksudnya biar tahu paham enggaknya. Delta VC berarti sama dengan dari gambar ini tinggi sini sampai sini itu apa? Ini sampai sini itu simbolnya apa? Bukan ATC ya, ATC yang sini. Ini sampai sini sama dengan tadi yang Ibu cerita sudut tadi nih. Kalau ada sudut kecil, ini kan kecil nih, panjang di depannya dibagi busurnya, jari-jari itu sama dengan sudutnya. Berarti yang sini sama dengan apa nih? Ini dibagi ini sama dengan rotasi A. Tulisnya yang mau kita cari nih ya, dibagi AC sama dengan rotasi A. Berarti yang mau kita cari jadi apa? Ini sama dengan apa nih jadi? Ini dikaliin kan? Ya. Nah, jadi sama dengan rotasi A kali apa? Rotasi kali AC. AC. Ya. Nah, itu sama dengan tinggi semuanya, ya. Terus kalau dari delta VC dikurangi ATC. A, T, C. Ya. Ibu udah beli ini sih sebetulnya, tapi pakai tablet itu susah juga, jadi masih bisa kebaca kan ya cara-caratannya ya. Masih, Bu. Nah, sekarang theta A tadi apa? Theta A kan tadi ini reaksi di sini nih ya. Kalau ini dijadiin beban. Berarti ini sama dengan reaksi di sini kali panjang AC dikurangi ATC. ATC itu apa? Berarti theta AC kali lengannya theta AC ke C. Itu berarti apa artinya? Reaksi di A
kali AC dikurangi luasan bidang momen ini kali lengan titik berat dari luasan ini ke sini, itu artinya sama dengan apa? Momen di C akibat beban ini. Ya, kalau rotasi C tadi ini artinya sama dengan gaya lintang. Gaya lintang biasanya kalian nulis simbolnya apa? D ya? D apa? D. Ya, D di C. Paham? Bisa dipahami? Ini kan reaksi kali jarak dikurangi luasan semua kali jarak. Itu kan sama dengan momen di sini kan. Ya, ini jadi teori kedua. Jadi teori di conjugate beam, kalau kita mau cari defleksi vertikal, itu sama dengan bidang momen. Bidang momen dari apa? Dari luasan bidang M per EI. Ini jadi kita jadiin beban. Kalau rotasi sama dengan gaya gesernya. Ya. Paham dari situ? Ya. Sekarang ngambil soal yang tugas. Tugasnya tugas 3